Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kalian masih tetap semangat belajar walaupun hanya di rumah aja. Jadi menebus segala ruang-ruang kemalasan ya untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Oke. Pada kesempatan kali ini kembali lagi Ibu memberikan media dan sarana kepada kalian untuk belajar menyampaikan materi. Mudah-mudahan materi yang akan Ibu sampaikan ini nyampe kepada kalian ya. Oke, pada kesempatan kemarin pekan lalu kita telah belajar tentang faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial ya, baik itu pendorong, penghambat maupun faktor penyebab yang lainnya seperti itu ya. Nah, kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang teorinya, teori perubahan sosial dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke, Ibu akan menjelaskan secara singkat saja. Nanti kalau misalnya ada yang tidak dipahami, kita bisa belajar langsung dan bisa langsung WA Ibu ataupun langsung datang ke sekolah, tapi tidak bergerombol ya. Tetap harus janjian dulu, di schedule dulu, oke? Oke, yang pertama kita berbicara tentang teori perubahan sosial nih. Teori perubahan sosial ini sebenarnya banyak, tapi akan Ibu pilih menjadi 4 saja. Yang pertama ada teori siklus. Teori siklus ini yang menunjukkan bahwa perubahan dalam masyarakat itu berputar. Jadi mengalami fase perkembangan, lalu menjadi matang, lalu mundur lagi, akhirnya bahkan bisa musnah seperti itu. Jadi teori siklus itu biasa dikatakan sebagai teori yang berulang gitu. Misalnya seperti ini deh. Mode pakaian ya, yang sering banget itu sering berulang gitu ya. Jadi dari dulu modelnya apa istilahnya, model pensil gitu ya, model pensil dulu sudah ada, lalu kemudian berkembang menjadi apa sih, cunbray kayak gitu ya, jadi clock gitu ya, clock A, lalu berkembang lagi. Nah sekarang pensil kembali eksis lagi gitu ya, nanti akan kembali yang seperti apa lagi. Nah, jadi mode-mode pakaian itu banyak yang kembali kepada masa lampau seperti itu. Bahkan bisa berubah yang lain kembali lagi seperti itu. Pun misalnya juga model jilbab gitu ya. Kalau model jilbab dulu langsung pakai gitu ya, satu peniti, setelah itu selesai. Nah, terus tiba-tiba pada zamannya sekitar, kalau nggak salah sekitar 2000-an lah, termasuk 2000-an ini ya, jilbab itu berkembang dengan berbagai mode gitu ya, berbagai mode, lalu kemudian berkembang lagi, akhirnya kembali lagi gitu ya. Sekarang juga sesimpel itu gitu, banyak pastan gitu yang ternyata menggunakan model-model lama, cuma dimodifikasi sedikit seperti itu. Itu teori siklus. Lalu yang selanjutnya ada teori evolusi. Teori evolusi ini yang biasa dikatakan sebagai teori yang menggambarkan perubahan itu maju gitu ya, artinya lurus, teorinya itu bertahap seperti itu ya. Jadi kalau menurut Piotr Stomka, tahap perkembangan teori evolusi ini katakan sebagai tahap perkembangan masyarakat yang berurutan, berbeda dari tahap sebelumnya dan merupakan pengaruh gabungan dari tahap sebelumnya. Jadi selalu mengalami perbaikan seperti itu. Jadi dari perubahan, misalnya nih handphone ya, handphone itu kan dulu telepon masih apa sih yang diputar seperti itu, lalu berkembang ada yang namanya telepon umum, lalu berkembang lagi jadi telepon pribadi gitu ya, terus berkembang lagi jadi telepon genggam atau handphone, terus berkembang lagi sampai sekarang pun modelnya juga sudah makin canggih gitu ya. Terjadi perbaikan di sebelum-sebelumnya seperti itu. Lalu ada teori fungsional. Nah, selanjutnya ada teori fungsional. Teori fungsional ini adalah perubahan yang karena ketidakpuasan kondisi sosial gitu dari masyarakat. Jadi kalau fungsional, jadi setiap masyarakat itu kan memiliki unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsur inilah yang sebenarnya tidak semua unsur yang berubah, tapi hanya bagian-bagian tertentu saja sesuai dengan fungsinya. Seperti itu. Misalnya,
ada lembaga sosial, maka lembaga sosial X saja yang berubah, tapi yang lain bisa saja mengalami apa istilahnya, tidak perubahan atau stagnan gitu ya. Nah, maka ada perbaikan di salah satu unsur seperti itu. Jadi sesuai dengan fungsinya yang dibutuhkan gitu. Terus ada teori konflik. Teori konflik ini diilhami dari pandangan Karl Marx. Ada juga Ralph Dahrendorf yang mengatakan bahwa konflik itu antara dua kelas sosial katanya. Jadi ada kelas borjuis dan kelas proletar, seperti itu. Jadi dua kelas tersebut selalu bertentangan ya, sebagai akibat ketidakadilan dalam pembagian aset-aset ekonomi. Kalau kaum borjuis itu melakukan monopoli kekuasaan dan mengeksploitasi kaum proletar dalam proses produksi, kondisi tersebut memicu terjadinya konflik. Nah, itu kan menurut pandangan Karl Marx itu kan karena ada konflik antar kelas ya. Tapi biasanya konflik itu juga menyebabkan sebuah perubahan seperti itu. Nah, kalau sebuah perubahan itu disebabkan oleh konflik itu, maka teori itu cocok sekali digunakan dalam menganalisis perubahan itu gitu ya. Contohnya saja misalnya di dalam sebuah wilayah ada tanah sengketa misalnya antara dua belah pihak, maka karena tanah sengketa itu tidak selesai, maka bisa saja tanah itu dijadikan sebagai sarana bersama misalnya seperti itu. Maka ada perubahan karena sebuah konflik itu gitu ya. Itu teori-teori konflik yang memang penganutnya itu ya salah satunya adalah Karl Marx gitu ya. Oke, itu dari teori-teori perubahan sosial. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Tetap stay tune dan jangan kemana-mana.